Selamat pagi teman-teman sekalian, kita akan berbicara masih politik. Adian Apitupulu menjelaskan bahwa Prabowo bukan lawan sebanding untuk Ganjar Pranowo. Hal ini disampaikan di suatu acara oleh Adian Apitupulu. Memang Prabowo sering mengikuti kontestasi Pilpres dan kalah beberapa kali, 3 kali kan kalah ya. Tapi tentu saja di dalam demokrasi setiap kesempatan untuk mengikuti kontestasi itu adalah hak bagi mereka yang bisa memenuhi syaratnya. Ya, Prabowo bisa mengikuti kontestasi kalau dia segera membentuk koalisi besarnya bersama Golkar, bersama PAN, atau ya segeralah untuk mengumpulkan koalisinya. Tetapi memang di dalam dinamika politik itu adalah kekuasaan yang terbagi-bagi, kecuali apabila sistem ini adalah sistem otoriter, hanya ada satu yang memimpin. Tetapi kita saat ini bukanlah dipimpin oleh orang yang di sistem yang otoriter. Maka bisa saja Prabowo menjadi cawapres Ganjar. Kenapa tidak mungkin? Kalau Ganjar menjadi cawapres Prabowo, ini sesuatu yang tidak mungkin. Karena ketua PDI Perjuangan sudah menggariskan, sudah menegaskan bahwa Ganjarlah presiden atau calon presiden yang akan ikut kontestasi tahun 2024. Dan biasanya ketika sudah ditegaskan itu, ya itu akan berjalan. Jadi Jokowi bisa mengkomunikasikan itu kepada Bu Megawati. PDIP ini sebagai partai kader yang memiliki sekolah politik demokrasi, yang memiliki pengalaman menjadi oposisi selama 10 tahun lebih, juga ketika zaman Orde Baru berhadapan dengan kekuasaan. Jadi partai ini siap kalah dan juga siap menang. Partai ini sudah memiliki 2 pemimpin presiden, yaitu Bu Megawati dan Joko Widodo. Dan dari partai ini juga lahir sosok yang digadang-gadang menjadi presiden, yaitu Ganjar Pranowo. Maka konstelasi politik ini bisa saja berubah. Kenapa? Setiap partai itu memang memiliki cara komunikasi, memiliki keinginan untuk diperlakukan sebagaimana keinginannya. Dan memang di dalam ruang publik itu kepentingan selalu hadir. Beberapa hari yang lalu kita saksikan bahwa partai Golkar, partai PAN, PKB merasa tidak nyaman ketika harus berada di komando PDI Perjuangan. Ya, hal ini memang sah-sah saja. Tapi Partai Persatuan Pembangunan berada bersama komando PDIP itu juga sah-sah saja. Nah, kenapa Partai Golkar tidak mau kerjasama dengan PDIP?
Tentu saja ini adalah ada pertimbangan dari Partai Golkar sendiri. Dan sepertinya serius. Golkar, PKB, mereka berkunjung ke SBY, berkunjung menemui AHY, menemui Prabowo. Nah, hal ini sebenarnya sebagai sesuatu yang serius. Ya, mereka menganggap bahwa berada di garis komando partai yang lain ini dianggapnya ini sebagai sesuatu yang tidak independen. Nah, jika punya pemikiran demikian, maka bangunlah koalisi, maka berhadap-hadapanlah dengan PDI Perjuangan. Dan itu tidak salah, karena setiap partai itu harus siap menang dan harus siap kalah. Sebagaimana PDIP siap menang dan siap kalah. Itu suatu yang lazim di dalam demokrasi. Dan memang ketika PDIP menang lagi di kontestasi 2024 ini akan menjadi sejarah. Ini sangat jadi sejarah, menang 3 kali. Dan ketika partai ini kalah, PDIP kalah, hal ini biasa. Menang dan kalah itu sebagai sesuatu yang biasa. PDIP punya mental untuk menjadi oposisi. Bukan hanya persoalan politik kemenangan, bagi-bagi kekuasaan, politik transaksional. Bukan. Karena Megawati sendiri sudah menjelaskan politik kita, kerjasama kita haruslah mengenai Indonesia Raya. Bukan soal kepentingan sesaat. Ketika orang mencibir, orang memfitnah bahwa menjadi petugas partai itu jelek, petugas partai menjadi presiden itu sesuatu yang negatif. Apa negatifnya? Petugas partai itu adalah seseorang yang diamanahi tugas, lalu dia menjadi presiden, dan si presiden ini tentu saja harus selalu berkoordinasi dengan partainya, dan koordinasi ini tentu saja tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Ada tarik ulur kepentingan, ini adalah persoalan prerogatif presiden. Dia harus taat kepada konstitusi, sebagaimana juga partai harus taat kepada konstitusi. Jadi tidak ada yang bertentangan. Presiden mentaati konstitusi dan dia punya hak prerogatif. Kemudian partai juga tentu saja harus taat konstitusi, tidak boleh melawan konstitusi. Nah, di sini tidak ada yang bertentangan. Ini hanya sebagai opini saja. Nah, disinilah pentingnya memahami bahwa politik itu adalah menimbang kepentingan kemaslahatan. Ya bisa saja gitu. Apa yang dikatakan oleh Adiana Pitupulu itu tidak akan terjadi lagi. Bahwa Prabowo akan menang, tapi dia menang sebagai capres. Dia menang akan sebagai cawapres. Prabowo tidak kalah ketika dia menjadi cawapres Ganjar Pranowo. Nah, di sini kita harus mempertimbangkan realitas politik. Dan realitas politik itu tentu saja adalah suatu susunan atau sesuatu yang dibentuk. Nah, kalau memang Prabowo siap berkompetisi lah. Terima kasih.